Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novi Regina Arianti. Saya adalah mahasiswi Politeknik Ketenagakerjaan, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan NIM 10202424054. Di sini saya akan membahas tentang apa saja yang saya dapatkan pada mata kuliah negosiasi pertemuan kemarin. Nah, negosiasi adalah proses di mana pengambilan keputusan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan atas kepentingan yang bertentangan. Terdapat karakteristik dalam situasi negosiasi. Yang pertama, adanya konflik kebutuhan. Yang kedua, adanya proses sukarela. Dan yang ketiga, adanya elemen-elemen dalam memberi dan menerima dalam negosiasi. Negosiasi ini bertujuan untuk menyepakati pembagian sumber daya, menciptakan sesuatu yang baru, atau menyelesaikan konflik. Negosiasi terbagi menjadi dua strategi dan juga dua taktik. Yang pertama adalah strategi dan taktik distributif. Tujuan dari tawar-menawar distributif ini adalah memaksimalkan keuntungan dari sumber daya terbatas yang bersifat menang kalah, di mana negosiator ini menetapkan titik awal, titik target atau sasaran optimal, dan juga titik resistensi atau batas minimum. Negosiator juga mempersiapkan BATNA, yaitu Best Alternative to Negotiation Agreement. Nah, BATNA yang kuat ini nantinya akan memberi kekuatan tawar-menawar yang lebih besar dan memungkinkan negosiator untuk memberikan opsi lain jika kesepakatan tidak tercapai. Strategi utama taktik tawar-menawar distributif yang pertama adalah menjaga informasi kritis dan memperoleh informasi dari pihak lain. Lalu kita bisa menggunakan taktik hardball, yaitu teknik seperti membuat komitmen awal yang kuat atau menggunakan ancaman untuk mencapai posisi negosiasi yang lebih baik. Lalu ada konsesi, di mana posisi awal ini akan mempengaruhi arah negosiasi dan dapat digunakan untuk mendekatkan pihak lain pada kesepakatan. Nah, negosiasi distributif juga memiliki etika. Yang pertama, beberapa taktik dalam negosiasi distributif ini dianggap tidak etis, tergantung pada norma dan pandangan tiap negosiator, di mana taktik manipulatif mungkin efektif, tetapi dapat merusak hubungan jangka panjang, dan juga negosiator ini perlu menyesuaikan pendekatan berdasarkan nilai dan batasan etika yang diyakini. Lalu yang kedua adalah strategi dan taktik negosiasi integratif, di mana tujuan utama dari negosiasi integratif adalah memenuhi kebutuhan kedua belah pihak tanpa mengorbankan salah satu pihaknya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, lalu mengemukakan pendapat, dan juga menghasilkan alternatif, serta memilih solusi yang terbaik. Faktor dari kesuksesan negosiasi integratif ini adalah kepercayaan, komunikasi yang terbuka, dan juga pemahaman bersama tentang tujuan yang ingin dicapai. Faktor pendukung negosiasi integratif yang efektif, ini yang pertama adalah keterbukaan informasi, di mana membuka informasi dan saling memahami kebutuhan masing-masing ini sangat perlu untuk mencapai negosiasi integratif. Yang kedua adalah kolaborasi, yaitu komitmen untuk bekerja sama demi tujuan yang saling menguntungkan. Lalu peran alternatif ini, di mana mencari alternatif yang dapat diterima kedua belah pihak ini akan meningkatkan peluang keberhasilan dan juga tentunya hubungan jangka panjang bagi negosiator tersebut. Lalu ada keterampilan dan karakteristik negosiasi integratif, di mana dengan kita melakukan negosiasi integratif, kita bisa meningkatkan keterampilan dalam mendengarkan, di mana kita mampu mendengarkan dengan empati dan memahami kebutuhan lawan bicara. Lalu karakteristik pribadi, di mana integritas, kejujuran, dan kemampuan berkompromi ini juga akan diasah dan juga meningkatkan karakteristik pribadi masing-masing dari negosiator. Lalu pemikiran menang-menang. Negosiator percaya bahwa keuntungan satu pihak ini tidak merugikan pihak lain. Jadi kita semua akan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu ada teknik kreatif dalam negosiasi integratif, di mana yang pertama ada redefinisi masalah, di mana kita harus membingkai ulang masalah untuk membuka peluang solusi yang saling menguntungkan. Lalu ada metode rock crawling, di mana negosiator ini melakukan trade-off pada isu yang kurang penting demi mendapatkan hasil pada isu yang lebih penting. Lalu solusi yang terbaik, di mana negosiator akan menggunakan evaluasi alternatif untuk memilih solusi yang paling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, proses perencanaan strategi negosiasi ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya perencanaan yang matang, itu merupakan kunci keberhasilan dalam negosiasi. Nah, langkah-langkah utama dalam perencanaan strategi ini, itu adalah meliputi identifikasi tujuan, definisi isu, pemeringkatan isu, pemahaman alternatif atau BATNA, dan juga penilaian konteks sosial. Selanjutnya ada evaluasi tujuan, di mana evaluasi tujuan ini penting untuk menentukan tujuan substantif, prosedural, dan tidak berwujud yang relevan dalam negosiasi. Tujuan dan strategi dalam negosiasi. Yang pertama, perumusan tujuan.
menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi hasil negosiasi. Lalu alternatif dalam negosiasi, di mana negosiator harus mengetahui alternatif atau batna, ini akan memberikan kekuatan untuk bertindak saat negosiasi tidak menguntungkan. Lalu pengembangan strategi, di mana strategi yang efektif akan menggabungkan pemahaman mendalam tentang tujuan pihak sendiri dan juga pihak lawan. Selanjutnya, penerapan taktik dan strategi dalam negosiasi. Yang pertama adalah strategi versus taktik, di mana strategi adalah rencana jangka panjang, sedangkan taktik adalah tindakan adaptif jangka pendek. Nah, yang kedua, ada pendekatan unilateral dan bilateral. Nah, negosiator dapat memilih pendekatan yang unilateral atau mempertimbangkan perspektif pihak lain secara bilateral. Lalu dalam penggunaan taktik seperti mengumpulkan informasi dan evaluasi tawaran akan membantu mencapai tujuan yang strategis. Nah, etika juga perlu dalam suatu negosiasi, di mana etika ini adalah standar sosial untuk menentukan benar atau salah dalam situasi tertentu. Etika ini penting karena akan membantu dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam negosiasi. Etika ini penting karena etika nanti akan membantu dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam negosiasi. Perilaku etis juga harus dikenali dan juga diterapkan oleh seorang negosiator karena ini akan mengenali kapan dan juga bagaimana mempertimbangkan aspek etis dalam setiap keputusan. Nah, pendekatan etika dalam negosiasi yang pertama adalah etika hasil akhir, di mana ini akan menilai benar atau salah berdasarkan hasil atau konsekuensi dari tindakan. Yang kedua adalah etika tugas, di mana ini fokus pada prinsip dan aturan bukan hasil dari tindakan. Yang ketiga adalah etika kontrak sosial dan personalistik, di mana ini akan mempertimbangkan norma sosial dan hati nurani pribadi sebagai dasar etis. Implikasi etika dalam negosiasi. Yang pertama adalah dampak sosial dari etika. Etika negosiator akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kredibilitas individu atau organisasi. Yang kedua, ada penipuan dan kejujuran, di mana penipuan aktif maupun pasif dalam negosiasi ini dapat berjangka panjang atau berdampak buruk dalam hubungan jangka panjang. Lalu yang ketiga adalah peran hati nurani, di mana etika personalistik mengajarkan pentingnya keputusan berdasarkan hati nurani dalam menentukan perilaku yang benar atau salah. Selanjutnya ada peran persepsi dalam negosiasi. Persepsi ini adalah proses di mana individu memahami dan memberikan makna terhadap situasi dalam negosiasi. Nah, selain ada persepsi ini akan kemungkinan adanya distorsi persepsi juga. Distorsi persepsi seperti bias stereotip, efek halo, dan persepsi selektif akan dapat mengganggu pemahaman dalam proses negosiasi itu akan berjalan. Nah, pentingnya keadaan persepsi. Memahami persepsi sendiri dan pihak lain akan membantu mencegah kesalahpahaman dalam negosiasi. Jadi persepsi ini sangat penting dalam proses negosiasi. Lalu, ada bias kognitif dalam negosiasi. Jenis bias kognitif atau bias umum meliputi eskalasi komitmen yang tidak rasional, mitos pahit tetap, dan efek halo. Lalu ada dampak bias, di mana bias ini dapat menghambat pengambilan keputusan dan mengarahkan negosiasi ke arah yang tidak diinginkan. Nah, selain itu ada juga pengelolaan bias, di mana negosiator ini perlu mengenali dan mengendalikan bias kognitif untuk mencapai hasil yang lebih objektif. Lalu ada emosi dalam negosiasi. Peran emosi ini akan mempengaruhi bagaimana negosiator memandang dan juga merespon situasi. Efek emosi positif dapat meningkatkan kerjasama dalam negosiasi, sedangkan emosi negatif cenderung memicu konflik. Lalu untuk pengelolaan emosi, negosiator perlu mengendalikan emosi untuk membantu menjaga fokus pada tujuan negosiasi dan menciptakan suasana yang produktif. Lalu ada dampak persepsi dan kognisi pada negosiasi. Persepsi sebagai dasar negosiasi akan memandu bagaimana individu memahami dan merespon pihak lain. Lalu kognisi dalam pengambilan keputusan, di mana proses kognitif membantu menentukan taktik dan strategi dalam negosiasi. Lalu mengelola persepsi dan kognisi, di mana kesadaran akan proses persepsi dan kognisi membantu menghadapi kesalahan interpretasi. Nah, selain itu juga, hubungan itu sangat berpengaruh dalam proses negosiasi, di mana negosiasi ini sering terjadi dalam konteks hubungan yang berkelanjutan, berbeda dengan interaksi satu kali. 3 elemen utama dalam hubungan, yaitu yang pertama ada reputasi, yang kedua kepercayaan, dan yang ketiga keadilan. Ini akan menjadi pilar penting dalam dinamika hubungan negosiasi. Untuk mengelola hubungan juga, kita perlu memahami dan menjaga reputasi serta kepercayaan menjadi yang penting dalam mengelola negosiasi yang berfokus pada hubungan jangka panjang. Bentuk hubungan yang berbeda membawa dinamika khusus dalam negosiasi, seperti kesetaraan dalam pencocokan kesetaraan dan struktur hierarkis dalam peringkat otoritas. Bentuk hubungan ini juga mempengaruhi strategi dan juga ekspektasi dalam interaksi negosiasi. Kepercayaan itu sangat penting dalam hubungan negosiasi,
di mana kepercayaan ini akan menjadi fondasi hubungan dalam negosiasi dan juga memungkinkan keterbukaan dalam komunikasi. Faktor pembentuk kepercayaan ini itu dipengaruhi oleh pengalaman langsung, kredibilitas negosiator, dan juga reputasi pihak lain. Untuk membangun kepercayaan juga dalam hubungan berkelanjutan, kepercayaan ini harus dipupuk dan juga dijaga untuk mendukung keberhasilan negosiasi di masa depan. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga membantu dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa!